Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Tristan dan Asira. Berikut cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film berjudul Boutique Camp yang dirilis tahun 2008 ini menceritakan tentang sebuah penjara terketat bagi anak-anak, yang dimana anak-anak itu telah dianggap durhaka terhadap orang tua. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak bernama Denny yang secara tiba-tiba ia langsung dibawa oleh sekelompok orang. Tapi ternyata kedua orang tuanya malah biasa-biasa saja serta terlihat paham. Nah, dari sini kita tahu bahwa Denny sengaja dibawa ke suatu tempat. Tak lama, scene pun beralih kepada seorang gadis bernama Sophie. Sehari-harinya, Sophie selalu mencari keberadaan seorang pria bernama Ben, yang mana Ben adalah kekasih Sophie sejak usia 9 tahun. Dan diketahui, Sophie lebih sering keluyuran keluar rumah daripada di dalam rumah. Ketika berada di dalam rumah, Sophie tidak pernah senang sama sekali. Ia begitu benci dengan suami baru dari sang ibu yang bernama Carl. Dan tepat di hadapan orang banyak, Sophie sengaja mencuci wajah Carl dengan menghujatnya sebagai tukang korupsi. Namun disinilah Carl merasa tidak senang. Ibunya Sophie pun terlihat takut serta tidak mampu berbuat banyak. Sampai suatu ketika, di saat Sophie bersama Ben sedang bersama, datanglah sekelompok orang. Orang-orang ini merupakan orang yang sama ketika menangkap Denny di awal film tadi. Dan tanpa alasan yang jelas, Sophie segera dipisahkan dengan Ben di mana Ben hanya bisa melihat peristiwa itu. Alhasil datanglah Ben ke rumahnya Carl. Tapi apa daya, ibunya Sophie malah biasa-biasa aja, begitu juga dengan Carl. Tak tahu apa yang mereka lakukan. Namun yang jelas Ben belum menemukan jawaban sama sekali. Lalu, esok hari pun tiba. Terlihat jikalau Sophie sudah berada di sebuah kapal untuk dibawa ke suatu tempat. Tak tahu akan kemana. Tapi di kapal itu turut terdapat dua remaja lain yang dianggap bermasalah. Dan ketika sampai, terkuatlah bahwa mereka sengaja dibawa ke sebuah pulau terpencil yang terletak di Republik Fiji. Dengan bentuk pulau yang mencekam, mereka bertiga tidak bisa kabur kemana-mana. Para penjaga turut bersiaga setiap waktu demi menghadang siapa saja yang mencoba pergi. Dan di tengah pulau itu terlihat jelas bahwa terdapat sebuah akses untuk menuju suatu tempat. Namun sebelum pergi ke tempat tersebut, mereka harus bertemu dulu dengan seorang pendamping bernama Logan. Logan ini bertugas sebagai petugas OSPEC apabila terdapat tamu baru. Dan sama seperti tahanan, salah satu kaki dari setiap orang harus terpasang sebuah sensor bunyi. Sensor itu akan berfungsi apabila beberapa dari mereka telah melewati jarak tertentu di pulau ini. Kita sampai di situ. Sebagai perkenalan, ketiga remaja tersebut harus dirantai terlebih dahulu di sebuah beton. Selama 1 hari lamanya, mereka akan tidur serta berdiam diri di beton tersebut. Mau itu tersapu ombak atau apa, para penjaga sama sekali tidak peduli. Apalagi selama fase ini mereka tidak mendapat satupun makanan dan juga segelas minuman. Ketika pagi tiba, para penjaga mulai datang untuk menjemput. Di mana pada tahap ini, seorang pengurus bernama Dr. Hill turut datang untuk mendampingi. Uniknya, di pulau ini terdapat beberapa lubang bermuntuk sumur yang dijadikan penjara bagi orang tertentu. Dan sontak saja, salah satu dari ketiga remaja itu harus berontak karena merasa panik. Yang ujungnya, ia langsung dibawa terpisah dari rombongan Dr. Hill. Tak jauh dari lubang tersebut, terdapat sebuah camp yang sudah dipenuhi oleh berbagai remaja, di mana untuk menelusuri lebih jauh, Sophie bersama seorang pria harus dibimbing oleh tahanan senior. Ternyata, setiap tahanan memiliki 3 tingkatan yang dapat dibedakan melalui warna baju. Warna hitam bagi tahanan baru di bawah 1 tahun, warna kuning untuk tahanan di bawah 2 tahun, dan warna putih untuk tahanan di bawah 3 tahun yang akan segera bebas di tahun keempat. Setelah itu, diperkenalkanlah Sophie kepada seorang tahanan bernama Trina. Trina termasuk baru di pulau ini.
dan dia sangat penurut terhadap segala perintah. Kemudian datang lagi seorang pengajar bernama Nona Hal. Tanpa berlama-lama, Sophie pun langsung diajak untuk mengikuti kegiatan kelas. Di sisi lain, Ben begitu penasaran dengan keberadaan Sophie, di mana karena tak tahan, ibunya Sophie pun langsung memberitahu bahwa Sophie sengaja dimasukkan ke sebuah program khusus bernama Serenity. Dan Serenity sendiri merupakan sebuah camp bagi anak-anak yang dianggap durhaka kepada orang tuanya. Sekejap, Ben segera melakukan pencarian secara mandiri, karena menurutnya tak ada cara lebih baik selain datang ke tempat itu. Ya, seiring waktu berjalan, Sophie pun rutin menjalani setiap kegiatan dengan baik bersama Trina. Meski untuk beberapa waktu ia harus terbiasa dengan segala kejanggalan di pulau ini. Karena pada dasarnya, tempat ini jauh lebih parah daripada asrama. Sebagai contoh, terdapat sebuah sesi yang bernama pengakuan dosa di tub ini. Seorang tahanan harus dikelilingi oleh tahanan lain yang terus memaksa untuk mendengar sebuah pengakuan. Dan kebetulan, Trina harus menjadi contoh pertama bagi tahanan lainnya, yang mana secara histeris Trina mengaku bahwa ia sempat bertaruh dengan temannya untuk tidur dengan banyak pria. Tapi sebelum tindakan itu dipenuhi, kedua orang tuanya sudah mengetahui dan alhasil Trina pun harus dibawa ke pulau ini. Menjelang malam, kegiatan penutup turut dilakukan, di mana ketika makan malam Trina pun segera menghidangkan ayam kepada para senior. Namun, ia sendiri tidak boleh makan ayam serta harus menikmatinya secara diam-diam. Tapi sayang, tindakan itu harus diketahui oleh Logan, yang pada akhirnya Logan segera menawarkan satu hal, yaitu Trina bisa segera memakai kaos kuning jikalau ia mampu menuruti sebuah permintaan. Di samping itu, hujan badai semakin memburuk serta membuat semua orang terlihat panik. Karena wajar saja selama 3 tahun sekali hujan tersebut harus menghantui pulau ini sampai-sampai setiap bangunan di camp itu mulai porak-poranda secara bergantian. Lalu ketika hari berganti, para remaja wanita berkaus hitam segera diperintahkan untuk membangun lagi camp tersebut. Entah bagaimana caranya mereka harus melakukan tugas itu secara cepat dalam waktu 1 hari. Sedangkan di sisi lain, para pembimbing serta pengurus hanya bisa memantau melalui sebuah kamera. Mereka tak peduli sama sekali, yang bahkan Sophie harus segera pingsan akibat kelelahan. Di samping itu, secara diam-diam Ben sudah berada di pulau tersebut, namun sampai sekarang ini keberadaan Ben belum juga disadari oleh Sophie. Dan saat hari mulai gelap, Ben pun diajak ke ruangan tidurnya. Di sini ia sempat mendapatkan ejekan, tapi Ben merasa santai aja serta tetap kalem. Dan ketika makan malam kembali diadakan, Sophie pun mulai terkejut dengan keberadaan sang kekasih. Tapi Sophie gak mau nunjukin ekspresi itu, mengingat setiap penjaga selalu mengawasi dari jauh. Dan ternyata Ben bisa kesini setelah ia sengaja mengkonsumsi narkoba di hadapan kedua orang tuanya. Kemudian hari pun kembali berganti. Kali ini para tahanan pria sengaja diuji secara fisik oleh Logan. Mereka disuruh berenang ke laut lepas serta kembali lagi sembari berlari. Dan tepat di ujung kegiatan, Trina pun langsung dipanggil oleh Dr. Hill, yang mana Trina akan naik ke tingkat berikutnya serta diperbolehkan memakai kaos kuning. Sayangnya, suasana positif tidaklah diterima oleh Sophie kali ini. Ia harus mendapat giliran di dalam sesi pengakuan dosa. Bisa ditebak, dalam sekejap Sophie segera dipaksa oleh setiap tahanan. Tapi tetap saja, bukan yang mengaku, Sophie malah memutuskan untuk berdiam diri. Ia tak peduli tentang sesi ini.
mengingat mereka semua bukanlah siapa-siapa. Justru dengan bercerita, seluruh aib dari Sophie akan terkuak begitu saja. Nah, atas kejadian di malam itu, setiap orang pun mulai kesal terhadap dirinya. Salah satunya adalah Nona Hal yang selalu mengajar di dalam kelas. Pada situasi yang berbeda, secara diam-diam, Ben mulai mempelajari cara kerja dari alat sensor. Dan sudah jelas semua itu dilakukan demi merencanakan suatu pelarian. Di mana tepat pada malam tersebut, Ben pun berhasil kabur bersama Sophie melewati tiang sensor. Nah, kalau udah sejauh ini, nggak ada kata lain selain mengambil kunci kapal secara diam-diam. Untungnya, Nona Hal sama sekali nggak menyadari pelarian itu. Sampai pada akhirnya, kapal yang digunakan pun harus mogok total. Hanya saja, lokasi mogoknya tidaklah jauh dari sebuah pulau yang memang disediakan untuk berlibur. Ternyata, sebelum tiba ke pulau tersebut, Ben sudah memesan sebuah kamar terlebih dahulu. Di samping itu, Dr. Hill pun sedang berada di pusat kota. Ia sedang melakukan presentasi di hadapan para orang tua terkait perkembangan program yang bernama Serenity, namun Dr. Hill gak menjelaskan sama sekali bagaimana kondisi yang sebenarnya dari camp tersebut. Kemudian, kembali lagi kepada Ben bersama Sophie yang secara tiba-tiba Logan bisa mengetahui keberadaan mereka berdua yang ternyata ketika pelarian itu dilakukan Logan sudahlah mengintai dari jauh. Alhasil, kali ini tidak akan ada lagi kata maaf bagi mereka berdua. Ben bersama Sophie pun harus dikurung di dalam penjara sumur yang sengaja dibuat untuk para pemberontak. Dan tepat di hadapan tahanan lain, mereka berdua terus dipermalukan sembari diejek. Salah satu orang yang mengejek adalah Danny alias si remaja pria yang sempat kita lihat di awal film. Seiring berjalannya waktu, hujan dan terik matahari turut dirasakan oleh Ben beserta Sophie dan pada ujungnya, di hari ketiga mereka berdua pun segera dikeluarkan kembali. Kemudian Ben mulai menyesali kedatangannya. Ia ragu untuk bisa kabur dari pulau ini bersama Sophie, mengingat para penjaga begitu beka dengan setiap gerak-gerik dari para tahanan. Ya kalau udah kayak begini, mereka berdua pun harus menunggu momentum yang sangat tepat, di mana siapa sangka momentum itu harus dimulai dengan sifat binatang dari Logan. Saat itulah Trina pun harus ia sikat sepanjang malam sebagai bentuk bayaran atas kenaikan tingkat. Jelas dong, akibat hal itu Trina terus menangis sepanjang malam. Dan sontak saja saat itu jugalah Trina harus mengalami pendarahan berat akibat perbuatan Logan. Mirisnya, Sophie pun baru sadar jikalau Trina baru saja berusia 13 tahun. Tak selesai sampai di situ. Sifat kurang ajar dari Logan terus terjadi pada esok hari. Awalnya para tahanan pria sedang menjalani latihan fisik seperti biasa, namun semua berubah setelah Danny mulai kesulitan untuk berenang. Ia pun panik setengah mati, di mana teman-temannya tidaklah sadar sama sekali, dan sekalinya si Ben sadar Logan malah menghambatnya untuk menolong Danny. Apa boleh buat, setelah tertolong nyawa Danny pun tak bisa lagi terselamatkan. Nah di titik inilah Ben sadar bahwa ia memiliki kesempatan untuk melawan. Lama lagi, para remaja lain terus mengetahui peristiwa tersebut. Hasilnya Dr. Hill langsung marah besar kepada Logan, dan pada malam tersebutlah Logan pun diminta untuk mengikuti sesi pengakuan dosa. Ketika sesi dimulai, awalnya para tahanan masih belum berani untuk memaksa. Tapi setelah satu remaja berani bergerak, barulah remaja yang lain turut bertindak. Yang pada akhirnya, Trina bersama para wanita berkaus kuning segera bergegas untuk speak up. Mereka berkata bahwa selama ini Logan telah merudal paksa setiap wanita sebagai syarat naik ke tingkat berikutnya. Ibu bapak kami akan bayar dia, beritahu kami itu dia anaknya, dia tidak pernah memiliki. Nah, merasa tidak cukup dengan Logan, Ben pun turut memberontak kepada Dr. Hill. Ia mengajak para remaja lain untuk bisa melakukan perlawanan secara serempak. Yang alhasil, malam itu jugalah
Camp Serenity harus berubah menjadi kobaran api. Setiap tahanan berhasil menghancurkan camp tersebut dalam sekejap, di mana Logan sendiri tidak dibiarkan untuk kabur. Dan ujungnya, Logan harus terjebak di dalam mobil serta terbakar bersama api. Lalu, Ben bersama Sophie pun kembali bergegas menemui Dr. Hill. Hill, di sini, Dr. Hill. Hill langsung memberi perlawanan serta bertekad untuk membunuh keduanya. Tapi, usaha itu gagal setelah Nona Hal sempat mengeluarkan semua peluru secara diam-diam. Di mana ternyata, pada tab ini Nona Hal mulai sadar akan kebobrokan program Serenity. Dan sebagai akhir dari perlawanan, Dr. Hill pun segera dikurung ke dalam penjara sumur buatannya yang jelas saja para remaja langsung merasa senang tanpa henti ya. Pada akhirnya para tahanan pun akan segera dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing. Ya mungkin segitu aja guys alur cerita dari film ini. Dan kalau bisa diambil kesimpulannya, saya rasa ya jangan pernah melawan kepada orang tua ya. Atau tidak kalian akan dibawa ke butik Camp Serenity. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like dan share ya, agar tidak ketinggal video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.